Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas I, mata kuliah Fundament Sains Data. Saya Yafi Tamibowo dengan NIM 195232224 dan rekan saya Rio Rizky Akbar Herlambang dengan NIM 195233031. Baik, di sini kami mengambil dataset dengan judul Heart Failure Clinical Records dengan judul analisis data gagal jantung menggunakan clustering algoritma DBScan. Oke, di sini kami mengambil dataset yang berisikan rekam medis dari 299 pasien yang gagal jantung. Kemudian dikumpulkan di mana setiap profil pasien memiliki 13 gambaran klinis atau penyakit. Baik di line 11 hingga line 15, di sini terdapat library yang dipakai atau diperlukan untuk keperluan algoritma kami. Contohnya di bagian library G-Gali, di sini diperlukan untuk plot data untuk menghasilkan visualisasi data menjadi ke histogram. Baik, di sini di line 17 hingga 20, di sini kami memakai library faktor extra. Kemudian di sini kami membaca datasetnya di file komputer kami dan menampilkan dataset tersebut. Di sini terdapat 13 variabel dan 299 data. Dan kemudian langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rio. Silakan Mas Rio. Setelah melihat bagaimana isi dari datasetnya, kami akan masuk ke memvisualisasikan dataset tersebut ke dalam histogram dan juga density. Pertama kita akan memulai visualisasi ke dalam histogram agar bisa diekspor lebih dalam lagi seperti apa atribut-atribut yang ada dalam dataset ini. Kita lihat dari line 24 hingga line 34 itu merupakan kode untuk menampilkan histogramnya. Fungsi getter yang akan menggabungkan yang akan mengambil semua atribut yang ada di dataset tersebut untuk ditampilkan nanti. Ini akan menggunakan ggplot dasar dari bagaimana cara menampilkannya melalui plot. Lalu ada fungsi geohistogram. Fungsi itu untuk menampilkan data tersebut sebagai histogram berupa histogram dari atribut tadi. Lalu ada phasor form dan lalu ada labs yang set nilai bahwa garis X itu untuk values dan Y-nya untuk frekuensi dari setiap atributnya. Dan setelah itu akan muncul gambar histogramnya untuk ke-13 atribut dari dataset ini. Ada age, ada anemia, ada creatinine, ada death event, ada diabetes, ada ejection fraction, ada blood pressure, ada platelets, ada serum creatinine, serum sodium, sex, smoking. Bisa dilihat 13 ini merupakan histogramnya, visualisasi histogramnya. Bisa dilihat isinya seperti apa atribut tersebut. Setelah itu kita masuk ke visualisasi dari density yang berguna untuk menunjukkan seberapa besar volume dari setiap atribut yang ada di dataset ini, apakah besar ataukah tipis dari volume data di setiap atributnya. Dari line 37 hingga 47 itu merupakan kodenya. Untuk menampilkannya itu sama seperti cara menampilkan histogram sebelumnya. Hanya saja bedanya pada geo di line 42 kita menggantinya dengan geo density karena kita ingin menampilkan density
parameter yang lain kurang lebih sama persis. Dan berikut ini merupakan visualisasi dari density atribut. Ketiga belasnya lengkap semua. Setelah itu kami lanjutkan ke Yavi. Baik, Rio, terima kasih. Saya akan melanjutkan di line 48. Di sini terdapat karakteristik dataset berdasarkan hasil visualisasi histogram dan desensitivity di atas. Oke, di line 50 ini, baik di sini kami menjelaskan bagaimana karakteristik dataset ini dan bagaimana cara kami memahaminya. Dataset ini memiliki karakteristik multivariate atau berarti terdiri dari 3 atau lebih jumlah variabelnya, serta terdapat kemungkinan bahwa antar variabelnya itu memiliki hubungan satu sama lain. Dan karena memiliki karakteristik ini, kami mengetahui bahwa dataset ini memiliki struktur yang berdimensi tinggi dan saling terikat satu sama lain. Baik, di line 56 kami masuk di proses pre-processing. Di sini kami menyaring data, membersihkan data, kemudian hal-hal yang seperti demikian dilakukan di pre-processing. Dan di proses pre-processing ini kami memakai library Katos, dan di line 61 ini ada setSheet, fungsi setSheet, dan parameternya 1, 2, 3. Di sini parameter 1, 2, 3 ini bisa kita ganti-ganti atau bisa dikatakan lain bebas. Kemudian di sini ada split, sampel split, dataset $diabetes. Jadi di sini dari dataset tersebut kami memakai variabel diabetes dengan split ratio 0,75 atau sama dengan 75% dari 100% dataset tersebut. Untuk training setnya kita ambil 75% dan sisanya dimasukkan ke testset. Dan berikut hasil dari training set dataset tersebut. Dan di line 72 adalah kami menampilkan testset dari dataset tersebut. Baik, langkah selanjutnya mengenai cross validasi akan dijelaskan oleh Mas Rio kembali. Silakan Mas Rio. Cross validation menurut level tadi first, mana yang merupakan mungkin sangat diperlukan dalam rangka validasi. Juga level karet untuk metode matematik yang menggunakan pada cross validation akan bisa di-compute nantinya. Lalu setelah itu kita set sheet-nya, kita generate sheet-nya dengan isinya 1, 2, 3. Lalu kita membuat training set-nya dari 80% dataset yang ada. Nah, kita melakukan variabel random sample, kita isi dengan data partition untuk membuat training datanya. Kita menggunakan atribut diabetes sebagai acuan ya. Lalu setelah itu kita generate training datasetnya berdasarkan random sample yang telah dibuat sebelumnya. Lalu setelah itu lanjut untuk generate testing dataset. Setelah training datasetnya generate testing dataset.
sama berdasarkan dari random sampel yang telah kita buat sebelumnya. Lalu kita buat modelnya berdasarkan training setnya yang telah dibuat tadi. Nah, setelah itu kita prediksi dari model tadi yang telah dibuat. Lalu kita buat data frame-nya, nanti akan kita tampilkan seperti tertera di line 134. Itu merupakan hasil dari model dalam prediksi yang telah dilakukan sebelumnya. Setelah itu kita akan masuk ke pemodelan, yakni berupa metode machine learning apa yang akan kita gunakan pada dataset ini untuk diolah. Yang pertama, kami akan menjelaskan karakteristik dari dataset ini terlebih dahulu. Dataset ini memiliki karakteristik untuk multivariate yang memiliki atribut sebanyak 13. Nah, karakteristiknya masing-masing integer dan real. Integer dan real. Untuk model mesin yang kami gunakan untuk menggunakan DBASECAD. Metode DBASECAD. DBASECAD itu merupakan salah satu metode clustering dalam satu clustering untuk membangun area-area atau cluster dari tingkat kerapatan tiap titik antar data, jarak antar data dari rapat itu disebut sebagai density base. Untuk menentukan cluster-cluster yang akan dibuat itu, pada DBASECAD itu menggunakan PPS dan juga min-PTS untuk menentukan kerapatannya. Iya, betul. Antara titik-titik data yang berhubung, yang mana pada parameter PPS seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita menggunakan PPS dan min-PTS. Parameter PPS ini digunakan untuk menentukan jarak antar titik dan cluster, sedangkan untuk PPS itu untuk memberikan batasan jumlah titik-titik yang akan menjadi anggota sebuah cluster tersebut. Setelah itu kita akan evaluasi operasi dan apakah masuk akal. Kami memakai algoritma DBASECAD yang berupa clustering dengan cara membagi data dari cluster-cluster dengan tempat titik-titiknya. Karena pada kasus yang kami angkat ini bisa melakukan uji coba berupa pengolahan data clustering, regresi, dan klasifikasi. Nah, kami menggunakan clustering. Untuk penentuan cluster, kita menggunakan sebuah kumpulan maksimal dari kerapatan titik-titik terhubung dengan menggunakan dua parameter tadi, PPS dan min-PTS. Lanjut kita ke implementasi dari DBASECAD ini. Yang pertama kita ambil dulu atribut yang mau dipakai sebagai acuan. Jadi kita ambil atribut ke-7 dan ke-8, yaitu platelets dan serum creatinine. Kita masukkan ke dalam variabel df. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yofi. Baik, terima kasih Mas Rio. Jadi setelah pengambilan plot variabel 7 dan 8 dari dataset tersebut, kita akan plot dengan plot dash PCH sama dengan 16. Jadi maksudnya di sini PCH 16 akan menampilkan atau menampilkan simbol dalam bentuk lingkaran yang solid untuk sebuah data point. Jadi apabila kita ganti angka 16 ini menjadi angka 5, simbol lingkaran solid itu akan berubah. Kita beli ke 16 saja. Nah, setelah memplot data, kita akan memperkirakan dari sebelum kita menghasilkan cluster, kita bisa melihat di sini terdapat
kemungkinan terdapat sekitar 2 klaster. Namun dengan algoritma DBScan kita akan mencoba mengklasterkan menjadi 5 klaster. Di line 61 sampai 65 terdapat set sheet 123. Kembali lagi 123 dipanggil kembali seperti parameter di atas di langkah-langkah sebelumnya. Kemudian kita atur klasternya menjadi 5 dan menghasilkan banyak klaster seperti ini, seperti gambar klaster plot berikut ini. Jadi klaster menjadi 5 klaster, terdapat 5 klaster antara serum kreatin dan platelets dengan 5 warna yang berbeda dan bentuk juga yang berbeda. Jadi dapat kita lihat terdapat 5 klaster yang terbagi. Namun dapat kita lihat sebelumnya untuk membuat klaster seperti ini dapat kita lihat terdapat bentuk atau sebaran yang tidak lazim seperti line 58 ini. Namun setelah kita mencoba untuk mengklasterkan data tersebut, 2 variabel tersebut, kita mendapatkan klaster yang jelas dan dapat kita lihat. Nah, perlu kita ingat, DBScan tidak memerlukan atau tidak menentukan jumlah klaster di awal. Nah, di line 74 kita akan mengaplikasikan fungsi DBScan dengan package FPC dengan parameter 5 dan min PTS 5. Ini ada kesalahan, parameter 0,515 dan min PTS 5. Kita coba run. Dan ini hasil dari plot dengan mengaplikasikan fungsi DBScan dan package FPC dan menggunakan parameter 0,15 dan min PTS sama dengan 5. Nah, dapat kita lihat dari hasil di atas, DBScan mampu menemukan 5 klaster yang kita bayangkan secara intuisi beserta data poin yang sekiranya termasuk noise atau simbol lingkaran tanpa warna. Sebagai alternatif untuk plot, kita juga dapat menggunakan fungsi plot cluster dari Facto Extra. Jadi kita akan mengaplikasikan alternatif tersebut menggunakan library Facto Extra. Dengan menggunakan library Facto Extra, kita mendapatkan 2 klaster yang ditampilkan. Kemudian kita menjalankan fungsi print db. db ini merupakan variabel dari fungsi fis cluster, dan kita mendapatkan PTS sebanyak 299 dengan min PTS 5, EPS 0,15. Dan dapat diingat, min PTS dan EPS merupakan parameter dari fungsi sebelumnya. Dan PTS ini merupakan banyaknya dataset yang ada di awal atau yang kita peroleh. Baik, di sini kami menjalankan DB dollar cluster. Kemudian di sini kita menjalankan library DBScan.
dan menghasilkan hasil akhir seperti ini. Nah, dari gambar berikut dapat disimpulkan, ya, Mas Rio dapat simpulkan bagaimana, Mas Rio? Apakah hasil kita ini berhasil atau tidak? Berdasarkan olahan yang telah kita lakukan sebelumnya terhadap dataset ini, bisa kita simpulkan dari plot di atas lomba-lomba dan kurva itu cekung atau membelok ketika di jarak 25.000. Di jarak Y sebenarnya 25.000. Nah, nilai inilah yang akan kita jadikan sebagai nilai PPS. Dan alternatif lain dalam menentukan PTS itu bisa menghitung rata-rata dari nilai distance dari semua data point. Berarti olahan yang telah kita lakukan Kami mendapatkan setelah hasil pemodelan menggunakan algoritma DBScan dengan mengaplikasikan ke dataset tersebut, dapat dikatakan berarti dataset ini relevan dengan algoritma DBScan. Jadi kami mendapatkan suatu pertanyaan. dan alternatif lain dalam menggunakan PTS adalah dengan menghitung rata-rata dari nilai distance dari semua data point. Jadi setelah semuanya itu bisa dikatakan bahwa dataset ini relevan dengan metode algoritma, yaitu clustering berupa DBScan. Baik, bisa dikatakan kami juga sudah mencoba algoritma lain sebelumnya sebelum menggunakan DBScan. Sekedar memberikan informasi, jadi sebelumnya kami sudah mencoba menggunakan algoritma SVM atau Super Vector Machine. Di situ kami menemukan kegagalan atau bisa dikatakan tidak relevan dengan dataset yang ada. Gitu. Gimana Mas Rio, ada tambahan? Terdapat poin lagi. Jadi kami sebelum menggunakan DBScan sudah menggunakan SPM. Nah, pada SPM kami sudah menyelesaikan sampai ke tahapan terakhir dari menggunakan algoritma SVM. Jadi di situ kami tidak menemukan garis hyperlink atau garis pembatas. Jadi kami memutuskan bahwa tidak ada relevan antara dataset ini dengan algoritma SVM. Jadi kami memutuskan untuk mengganti algoritma menggunakan algoritma DBScan. Dan terdapat poin mungkin Mas Rio juga melihat ketika di line sini ketika kita memplot, kami mempertanyakan di sini terdapat data yang secara visualisasi dengan bulatan-bulatan seperti ini secara acak. Namun ketika kita memplotkan atau mengolahnya menjadi 5 klaster ataupun menjadi 3 klaster, data akan disaring atau menjadi beberapa klaster. Baik, akan coba kami praktekkan. Di sini kita coba ganti 3 dan kita coba run. Nah, setelah di run ternyata plot tetap ada. Jadi sampai saat ini kami mempertanyakan apakah ada perbedaan, apakah ada batasan bagaimana ataukah ada syarat tertentu untuk memplotkan suatu data atau memplotkan suatu dataset. Bagaimana Mas Rio, ada tambahan untuk kita diskusikan mengenai
mengenai presentasi kali ini. Ya, oke, sudah cukup. Baik, kami rasa sudah cukup mengenai presentasi tugas besar mata kuliah Fundament Sales Data. Demikian, sekian dari kami. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.